Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Secret Wars 2015. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video dalam playlist Incursion. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. God Emperor Doom bertemu langsung dengan Cabal dan para hero. Setelah tiba, Doom segera memanggil Reed Richards yang kemudian mengakui Doom telah melakukan perbuatan luar biasa. Doom sendiri menekankan bahwa dirinya berbuat sesuatu yang gagal dilakukan para hero, yaitu menyelamatkan sisa-sisa segalanya. Reed setuju tindakan Doom memang lebih baik dibandingkan para hero yang hanya bisa menyelamatkan diri sendiri memakai sebuah pesawat. Meskipun begitu, Reed tidak senang Doom di sini menjadi raja. Ucapan Reed ini dikoreksi oleh Doom. Dulu di Latveria dia merupakan seorang raja, tetapi sekarang kedudukannya jauh melampaui raja. Kata-kata itu diragukan oleh Thanos yang menekankan bahwa seorang dewa seharusnya tidak malu mengumumkan kekuasaannya. Karena tantangan Thanos ini, dengan tegas Doom mengatakan dirinya adalah dewa. Setelah itu, Doom menciptakan ledakan yang membuat Cabal dan para hero terlempar. Doom menyadari semua ini pasti membingungkan bagi mereka. Jadi dia bersedia memberi mereka waktu untuk menyesuaikan diri. Dia mengklaim sebagai dewa yang murah hati. Dia berjanji akan mengampuni mereka asalkan mereka menyerah dan tunduk kepadanya. Mereka harus patuh sebab dunia ini memang adalah miliknya. Di tengah pengumuman ini, mendadak Doom terkena api yang membakarnya. Rupanya Cyclops yang berkekuatan Phoenix Force sedang menyerangnya. Cyclops bilang tidak butuh ampunan dari Doom. Walaupun dunia yang ini dibentuk oleh Doom, bukan berarti selamanya akan terus menjadi milik Doom. Akibat serangan Cyclops, Doom mulai meleleh dan hanya bisa merasa terguncang. Sementara itu, Cyclops menyombongkan diri. Cyclops mengatakan bahwa dirinya sebagai host Phoenix adalah masa depan. Semua dunia termasuk dunia Doom adalah milik Cyclops dan Phoenix. Tak disangka oleh Cyclops, dirinya tiba-tiba dicekik oleh Doom. Rupanya Doom tidak benar-benar takluk. Kini dia menegaskan bahwa masa depan yang dibicarakan Cyclops hanyalah mimpi, dan mimpi itu telah usai. Pada akhirnya, Doom mematahkan leher Cyclops sehingga Cyclops pun mati. Sementara itu, Sheriff Strange berbicara pada T'Challa. Dia mengaku selama ini telah menyembunyikan banyak hal. Salah satu yang dia sembunyikan itu akan dia serahkan pada T'Challa. Jadi sekarang dia mengirimkan suatu panduan berupa benda padanya. Setelah itu, Strange memindahkan Cabal dan para hero ke berbagai tempat lainnya. Perbuatan tersebut memicu ketegangan antara Doom dan Strange. Doom menjatuhkan mayat Cyclops dan bertanya pada Strange kemana orang-orang tadi dia pindahkan. Meskipun begitu, Strange tidak mau memberitahu Doom. Setelah sekian lama, Strange akhirnya menunjukkan ketidakpatuhan. Strange sendiri melakukan pemindahan karena tahu para hero tidak akan bersedia tunduk kepada Doom, sehingga Doom pasti akan membunuh mereka. Strange tidak mau terjadi pembantaian. Dia mengenal para hero, bahkan pernah beraksi melakukan perjuangan bersama mereka. Jadi dia tidak mau mereka mati. Sayang sekali, Doom tidak peduli dengan alasan Strange. Dia memerintahkan Strange untuk memindahkan kembali Cabal dan para hero ke sini. Namun Strange tidak mau melakukannya. Strange justru mengungkit-ungkit permusuhan Doom dengan Reed Richards. Strange berpendapat Reed akan sangat marah kalau tahu Doom telah mencuri kehidupannya. Lalu Reed akan berusaha sangat keras untuk menggulingkan kekuasaan Doom. Menurut Strange, Doom masih merasa takut pada Reed, padahal Doom kini memiliki kekuatan amat besar. Ujung-ujungnya Strange nekat mengucapkan sesuatu yang membuat kesabaran Doom habis. Strange bilang Doom memang pantas merasa takut pada Reed. Akibat kata-kata tersebut, Doom langsung saja membuat Strange mati. Dalam komik Secret Wars isu 5 dilaksanakan prosesi pemakaman Strange. Rupanya kabar kematian Strange memang telah tersebar, tapi Doom tidak mengungkapkan fakta bahwa dirinya lah yang telah membunuh Strange, maupun fakta bahwa Strange memindahkan Cabal dan para hero. Sebaliknya, Doom mengumumkan bahwa para makhluk itulah yang telah membunuh Strange sebelum berpindah melarikan diri. Kini Doom dengan diiringi Susan, Valeria dan Franklin melewati
barisan para Thor. Ada pula seorang pria tua yang melantunkan puji-pujian untuk Strange. Doom bersama keluarganya lalu berhenti di depan patung besar Strange yang didirikan di dekat patung Molecule Man alias Owen Reese. Tanpa disadari Doom, di antara para Thor, sesungguhnya ada seorang penyusup yaitu Thor Jane Foster dari universe utama. Dia meniru segala perilaku Thor lainnya, namun dia merasa bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di dekat patung Strange, Susan menyampaikan pada Doom nanti akan disediakan tempat dan waktu khusus bagi para baron dan para warga untuk menunjukkan rasa duka cita atas kematian Strange. Susan kemudian menyerahkan suatu tanaman pada Franklin yang terbang dan menaruhnya ke patung Strange. Franklin juga memakai kekuatannya untuk memperbanyak tanaman itu hingga mengalungi patung tersebut. Franklin sendiri sangat marah atas kematian Strange. Dia ingin memberi pembalasan. Dia bertekad akan menghabisi orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Pada malam harinya, Doom sedang memandangi patung Strange. Tiba-tiba dia diajak bicara oleh Valeria. Dulu Valeria jarang bicara dengan Strange, tapi dia mengakui Strange memang merupakan orang yang hebat. Valeria juga merasa bersalah. Strange terlibat dalam konflik dengan para makhluk misterius sebab diberitahu oleh Foundation tentang penemuan Life Raft. Valeria berpikir mungkin seharusnya dia tidak melaporkan temuan itu pada Strange. Kini Valeria membahas hal lainnya. Dia menyampaikan kebingungannya. Rupanya Doom telah menugaskan Foundation yang dipimpin Valeria untuk melacak para penumpang Life Raft. Namun Valeria heran bagaimana orang-orang tersebut bisa lepas dari Doom. Dengan kekuatan besar Doom, seharusnya Doom sudah menghukum mereka. Tentang masalah itu, Doom merasa tidak bijak mengejar mereka secara langsung. Doom sedang merasa marah. Apabila tidak berhati-hati, dia bisa saja menghancurkan dunia. Meskipun begitu, Valeria mengaku masih penasaran bagaimana orang-orang itu berhasil melarikan diri. Dia harus mendapat lebih banyak informasi tentang mereka. Dia harus tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa kematian Strange. Rasa ingin tahu ini membuat Doom menegur Valeria. Doom menegaskan bahwa kesabarannya ada batasnya. Jadi Valeria tidak boleh banyak bertanya pada Doom. Valeria harus berfokus mencari para penumpang Life Raft. Pada akhirnya, Valeria pun patuh dan beranjak pergi untuk mulai melaksanakan tugas tersebut. Seusai kepergian Valeria, Doom berjalan ke arah patung Owen Reese. Di bawah patung itu ada suatu gua. Doom masuk dan menuruni tangga di sana ke tengah-tengah cahaya. Ketika melakukan ini, Doom teringat dulu dia bersama Strange dan Owen menghadapi bangsa Beyonder. Kini terdengar suara yang berbicara pada Doom. Suara tersebut mengucapkan kata-kata yang membingungkan. Ternyata suara itu berasal dari Owen yang sedang melayang terbalik. Owen bilang sekarang segalanya tampak damai dan utuh. Walaupun begitu, apabila mereka tidak berhati-hati, semua ini bisa runtuh dan hancur berantakan. Owen kemudian bertanya apakah Doom membawa makanan. Sayangnya, Doom tidak membawa apapun karena sedang sibuk memikirkan hal lainnya. Ini membuat Owen kecewa. Owen bilang dirinya merasa sangat lapar. Kalau tidak secepatnya makan, dia akan menjadi kurus kering. Doom sendiri memilih membahas sesuatu yang lain. Dia membeberkan bahwa Strange telah meninggal karena memiliki keraguan. Berita ini membuat Owen terkejut. Dia tidak bisa percaya itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, Owen mengenang masa lalu. Dia membicarakan tentang para penciptanya, yaitu bangsa Beyonder yang amat sangat kuat. Bangsa Beyonder menciptakan universe dan melakukan berbagai eksperimen. Sayangnya suatu hari mereka justru ingin melaksanakan eksperimen mengerikan, yaitu membuat keseluruhan multiverse hancur dalam waktu yang bersamaan. Demi tujuan tersebut, mereka menciptakan bom amat dahsyat yaitu banyak Owen Reese. Setiap Owen akan meledakkan satu universe, namun terjadi sesuatu di luar perkiraan bangsa Beyonder. Owen diciptakan oleh mereka sebagai manusia yang bisa memilih. Akibatnya Owen universe utama bisa mengambil pilihan sendiri yang tidak sesuai dengan kemauan bangsa Beyonder. Dia memilih Doom untuk bekerja
sama demi mengacaukan rencana peledakan multiverse. Dengan dipandu oleh Owen Universe utama, Doom membantai banyak Owen lainnya di berbagai universe. Agar semakin banyak Owen yang dibunuh, Doom juga mendirikan kelompok Black Swan yang berisi para wanita. Diharapkan kematian prematur sebagian Owen akan mengurangi kekuatan ledakan para Owen lainnya. Sayang sekali perbuatan ini justru memicu terjadinya incursion, yaitu tabrakan antar universe. Maka Doom dan Owen harus mencari cara lainnya. Pada akhirnya mereka memutuskan melancarkan serangan pada bangsa Beyonder. Mereka memperbanyak jumlah Owen dan meningkatkan kekuatannya. Pada masa inilah Doctor Strange bergabung dengan mereka. Dengan disertai Strange, Doom bersama Owen meluncurkan segala Owen yang telah dibuat tersebut pada bangsa Beyonder. Berkat serangan ini, bangsa Beyonder tewas. Sedangkan kekuatan mereka yang luar biasa dahsyat disimpan dan disalurkan oleh Owen. Pada momen itu, Doom mengajak Strange bersama-sama memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menyelamatkan sisa-sisa multiverse. Walaupun begitu, Strange tidak sanggup melakukannya. Dia merasa tanggung jawab tersebut terlalu besar baginya. Dia tidak mampu memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dibiarkan mati. Karena ketidaksanggupan Strange ini, ujung-ujungnya Doom sendirian mempergunakan kekuatan tersebut. Dia mengumpulkan bagian dari banyak planet bumi dari beragam universe, lalu menyatukannya sebagai planet Battle World. Dialah yang membuat segala bagian itu tetap terhubung. Jika Doom mati, maka Battle World juga akan hancur berkeping-keping. Setelah mengenang masa lalu, Doom kembali membicarakan kematian Strange. Owen rupanya sudah bisa tahu bahwa Doomlah yang membunuh Strange, sebab Owen bisa mendeteksi rasa bersalah dan rasa malu pada diri Doom. Sedangkan Doom sendiri mengaku tak punya pilihan lainnya. Strange menjadi ancaman terhadap segala yang telah dia bangun, sehingga Strange harus dimatikan. Tentang pembunuhan tersebut, Owen berpendapat Doom telah memulai sesuatu yang akan membawa kehancuran bagi mereka semua. Setelah merasa cukup berbicara dengan Owen, Doom memutuskan beranjak pergi. Dia berjalan menaiki tangga, sementara itu Owen menyuruh Doom lain kali membawa makanan. Di suatu bangunan, Valeria berbicara kepada para anggota Foundation, antara lain Nostradamus, Dragonman, Bentley 23, Alex Power, Psycho Man, serta Night Machine alias Nikola Tesla. Valeria mengumumkan bahwa prioritas utama mereka adalah menemukan para penumpang Life Raft yang mereka sebut sebagai pemberontak. Karena pentingnya tugas tersebut, semua proyek lainnya dalam Foundation ditunda dulu. Kini mereka pun berdiskusi. Foundation mampu mengidentifikasi ciri energi Strange. Anehnya, energi tersebut justru meningkat drastis sebelum para pemberontak menghilang. Ini artinya Strange lah yang memindahkan mereka. Ini jelas amat sangat membingungkan. Alex Power pun mengajukan kemungkinan Strange sedang dikendalikan oleh pihak jahat. Tetapi Nostradamus dan Valeria punya dugaan yang lebih buruk dari itu. Valeria berlanjut berbicara panjang lebar pada para anggota Foundation. Dia menekankan bahwa mereka akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas, tidak peduli dimanapun ujungnya. Namun Valeria menyuruh mereka untuk nantinya menyimpan rahasia. Apapun informasi yang mereka dapatkan tentang masalah ini tidak boleh mereka sebarluaskan kepada siapapun, bahkan kepada Doom sekalipun. Valeria berjanji dirinya lah yang akan mengurusi komunikasi dengan Doom. Valeria memang sangat ingin tahu apa yang sesungguhnya telah terjadi. Dia ingin tahu siapa sebenarnya para pemberontak, apa saja kekuatan mereka, dan kemana mereka berpindah. Yang paling penting, Valeria ingin tahu apa yang mereka inginkan, dan kenapa Doom merasa sangat resah dengan kehadiran mereka. Sementara itu terungkaplah tempat-tempat di mana sebagian kabal dan para hero sedang berada sekarang. Seperti sudah disebutkan, Jane Foster menyusup di antara para Thor. Kini dia sedang ada di domain Doomguard. T'Challa yang memegang benda pemberian Strange sedang berhadapan melawan Namor di domain Egyptia. Kalau kalian ingin tahu awal mula perseteruan antara mereka berdua, silahkan tonton video kami yang berjudul Black Panther vs Namor. Captain Marvel dibawa ke hadapan Mr. Sinister di domain Bar Sinister. Black Swan berdiri menatap kastil Doom di domain Doomsday. Sedangkan Thanos ada di dekat patung-patung dan beberapa
Mjolnir. Sambil tersenyum, dia menatap tembok raksasa. Rupanya dia dipindahkan ke luar Shield. Dalam komik Secret Wars isu 6 di Kastil Doom, God Emperor Doom berbicara dengan Valeria. Doom bilang situasi dunia sedang tidak baik. Di beberapa domain terjadi pemberontakan terhadap dirinya. Para Thor sangat sibuk mengurusi permasalahan ini sehingga menderita kelelahan. Padahal ada perkiraan bahwa krisis ini akan menjadi semakin buruk. Karena itu, sekarang Doom ingin Valeria memberikan informasi yang sejujurnya. Sambil berdiri di dekat dua tabung berisi dua anggota Kabal, Valeria menyampaikan laporannya. Dia mengaku masih belum berhasil menemukan para pemberontak. Sedangkan dua pemberontak di dalam tabung ditemukan bukan oleh Foundation, melainkan tanpa sengaja bertemu dengan Apocalypse. Bersama 4 Horsemen, Apocalypse sukses menghajar mereka berdua sampai mereka nyaris mati. Dengan memakai suatu teknologi, Foundation berusaha memeriksa sisa-sisa otak mereka. Dengan demikian diketahui bahwa sang pria bernama Corbis dan sang wanita merupakan proksi alias wakilnya. Begitu mendengarnya, Doom ingin tahu apakah informasi ini akurat. Maka dia bertanya pada seorang wanita yang dari tadi berdiri di dekat situ. Sang wanita ternyata adalah Black Swan alias Yabat Umon Taru. Black Swan memberikan koreksi. Dia menjelaskan bahwa kedua makhluk tersebut bukanlah rekan, melainkan suami istri. Sang pria bernama Corvus Glaive, sang istri bernama Proxima Midnight. Mereka adalah Jenderal Thanos dan tergabung dalam kelompok Black Order. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Black Order? Kami sudah pernah membuat videonya. Saat itu, Susan Storm menilai Doom seharusnya tidak perlu meminta konfirmasi. Black Swan seharusnya memberikan segala informasi yang dia miliki pada Doom. Namun Doom membeberkan bahwa Black Swan ini berasal dari dunia yang berbeda. Black Swan butuh waktu untuk kembali ke jalur sejatinya sebagai pengabdi Doom. Black Swan sendiri menyatakan kepatuhannya pada Doom. Dia bilang sekarang sudah berada di rumah, maka Doom menyuruhnya bercerita lebih banyak. Black Swan pun mengungkapkan bahwa dia terlibat pertempuran, lalu dia dipindahkan. Sampai akhirnya dia mendatangi Kastil Doom. Dia tidak tahu kemana para makhluk lainnya berpindah, namun dia mengaku tahu sebagian makhluk tersebut. Sebenarnya, Susan ingin memerintahkan Black Swan menjelaskan identitas para pemberontak yang dia kenal. Walaupun begitu, Doom melarangnya. Doom menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mencari tahu lokasi mereka, bukan mencari tahu siapa mereka. Karena itu, Doom berbicara pada Valeria lagi. Dia bertanya, apakah pemeriksaan pada pikiran Corvus dan Proxima memberikan informasi tentang lokasi dan rencana para pemberontak tidak sesuai harapan Doom. Valeria hanya bisa meminta maaf. Valeria mengaku sejauh ini belum tahu di mana mereka ataupun apa yang mereka lakukan. Secret Wars akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram dan TikTok Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.